Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali malam hari ini, di mana kita sampai pada bab fi ziyarati ahlil jannati ba'duhum ba'dha. Jadi ahli surga, penduduk surga nanti akan saling mengunjungi sebagian kepada sebagian yang lain. Maka yang mungkin di dunia hobi main ke rumah kawannya, tetangganya, jangan takut. Nanti di surga pun diberikan kesempatan untuk saling mengunjungi. Apa dalil bahwa nanti penduduk surga akan saling mengunjungi? Pertama, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Lalu mereka saling berhadap-hadapan satu dengan yang lain, yatasaalun, dan saling bertanya. Otomatis ketika saling bertanya maka akan saling berhadap-hadapan dan saling berkunjung. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, saya itu dulu punya kawan. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Kawan itu mengatakan, sungguh kamu termasuk orang yang membenarkan. Artinya gini, nanti penduduk surga itu akan saling berbincang, saling ngobrol, dan mereka akan teringat dengan orang-orang kawan-kawannya yang dulu di dunia. Dalam ayat ini ceritakan nanti penduduk surga itu ngomong gini, saya itu dulu punya kawan. Nah, kawan saya itu tidak percaya akan adanya hari kiamat. Kita dulu kan punya kawan, dia nggak percaya akan adanya hari kiamat. Setiap kali disampaikan kepada dia tentang hari kiamat, maka dia tidak percaya. A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamatinun. Apa iya ketika kita sudah mati, kita sudah jadi debu, tulang belulang yang sudah hancur, apakah iya kita akan kemudian dibalas? Qala hal antum muttali'un. Siapa yang pengen ngelihat kawan kita tadi? Coba tolong dijenguk kawan kita itu sekarang di mana? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ketika dilihat, ternyata kawan yang dulu tidak mengimani adanya hari kiamat itu sedang berada di neraka jahanam. Nah, dari ayat-ayat ini maka sebagian ulama berpendapat bahwa nanti penduduk surga itu akan saling mengunjungi. Cuma yang jadi permasalahan adalah apakah semuanya bisa saling mengunjungi atau hanya penduduk surga tingkat tertentu saja? Nah, sebagian ulama berdasarkan beberapa riwayat yang meskipun riwayat ini dihukumi tidak sampai derajat sahih, mereka berpendapat bahwa nanti penduduk surga yang ada di tingkatan lebih tinggi bisa mengunjungi penduduk surga yang ada di tingkatan di bawahnya. Kalau sebaliknya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Jadi yang tingkatan atas bisa dia mengunjungi ke tingkatan bawah. Tapi yang tingkatan bawah saya tak ikut kamu ke tingkatan atas, tidak bisa. Sebagian ulama berpendapat seperti itu berdasarkan beberapa riwayat. Kita bacakan. An Abi Umamah qol. Dari Abu Umamah qala, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya,
ayatazawaru ahlul jannah, apakah penduduk surga itu akan saling mengunjungi, saling berkunjung? Qal, Rasul mengatakan yazurul a'la al asfal, maka orang yang berada di tingkatan surga atas dia akan mengunjungi orang yang ada di tingkatan di bawahnya. Wala yazurul asfal al a'la, tapi yang surganya di tingkatan bawah tidak bisa mengunjungi kawannya yang ada di tingkatan atas. Nah, meskipun tadi beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ini dihukumi oleh para ulama secara sanad tidak sampai derajat sahih. Ala kulli hal, kalau memang seandainya penduduk surga yang paling bawah tidak bisa mengunjungi penduduk surga yang paling atas, maka sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar kita berhak untuk menempati surga yang atas. Meskipun ya surga yang paling bawah pun sudah alhamdulillah sekali, tapi kan enggak berusaha. Nah, itu yang akan kita bahas. Bagaimana cara agar kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalihi fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Fayaqulu ya Rabb, lalu hamba soleh tadi berkata, ya Rabb, ya Allah, anna li hadhihi, ya Allah, dari mana ini semua? Lah kok saya diangkat derajatnya sedemikian tingginya? Ini semua dari mana? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqul bistighfari waladika lak, karena istighfar anakmu untukmu. Berarti apa? Di antara yang bisa mengangkat derajat seseorang di hari kiamat kelak adalah ketika anaknya memintakan istighfar untuk kedua orang tuanya. Maka berkali-kali kita sampaikan, kalau sekarang kita diamanai anak, maka ajari anak kita, minta kepada anak kita untuk terus mendoakan kita, istighfar untuk kita. Jangan cuma diajari bagaimana nyari duit toh, sehingga nanti kita lupa bagaimana mengajari mereka untuk istighfar. Akhirnya kita menyesal ketika orang-orang di akhirat kelak diangkat derajatnya oleh Allah dikarenakan anaknya yang terus beristighfar untuk kedua orang tuanya, sementara dulu kita lalai dalam mendidik anak. Kita lupa untuk mengajarkan bagaimana doa untuk kedua orang tua, sehingga kita tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ajarkan semua anak-anak kita, ajarkan. Nah, kita minta tolong sama anak kita, tolong bapak doakan, tolong ibu doakan, terus menerus. Biasakan sejak kecil. Mungkin yang masih punya anak kecil, nah, kalau dia laki-laki misalnya ajak ke masjid untuk sholat berjamaah, selesai itu minta tolong sama anaknya, nak tolong doakan bapak. Nggak harus kita nunggu mati dulu. Biasakan dari kecil, biasakan. Tolong. Kita minta sama anak kita, doakan bapak, doakan ibu, ajari. Ya minimal Rabbi firli wali ajarkan. Rabbi firli wali walidayya dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita lupa, cuma pinter ngajari nyari duit, tapi sekedar minta mengajarkan doa agar mereka mendoakan kita melalaikan itu. Kasihan. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi seseorang diangkat derajatnya salah satunya adalah bistighfari waladika lak. Setiap kali anak itu memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Nah, kalau posisi kita sebagai anak, maka jangan pernah kita melalaikan kedua orang tua kita. Doakan terus, sebut terus kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita menunggu. Kok tidak ada ini anak-anak yang ngirimi apa? Ya minimal istighfar sebanyak mungkin untuk kedua orang tua kita.
Yang kedua yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat dengan sesuatu tersebut derajat seseorang. Faqalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Qal isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah fadzalikumur ribat. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, isbaghul wudu 'alal makarih. Sempurnakan wudu. Makarih itu dari kata itu kariha. Kariha artinya makruh, itu artinya apa? Suatu yang dibenci. Dibenci untuk dilakukan. Nah, jadi kariha itu maknanya benci. Makarih, karena gini, ada nggak orang yang seneng sama wudhu? Atau sebenarnya nggak seneng sama wudhu? Jujur, kalau badan kita harus basah itu seneng nggak? Jujur, seneng nggak? Di kayu aru harus wudhu, seneng? Sebenarnya itu sesuatu yang tidak disenangi, maka disebut makarih. Nah, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu sampai tempat yang sebenarnya tidak dia senangi untuk basah. Ya artinya dilebihkan sedikit. Kalau kita mencuci tangan kan dari ujung jari sampai siku, maka lebihkan sedikit. Nah, itu isbaghul wudu 'alal makarih. Mencuci kaki sampai mata kaki, ya lebihkan sedikit. Nah, itu isbaghul wudu 'alal makarih. Tapi kalau mengusap kepala cukup satu kali. Justru kalau lebih dari satu kali dianggap makruh. Makruh. Nah, ya. Jadi di antara yang bisa menyebabkan Allah menghapus dosa dan mengangkat derajatnya itu tadi, sempurnakan wudu. Maka perhatikan wudu kita. Sudahkah semua anggota badan yang wajib terkena air, anggota wudhu itu sudah terkena air atau masih ada yang kelewatan? Makanya perlu itu diperhatikan. Nah, kadang kita terburu-buru ketika membasuh kaki, cuma kakinya ditaruh di keran, sudah, kan? Dia lupa untuk menggosok. Gosok lah, gosok. Kita nggak tahu, mungkin ada yang belum kena. Nah, terutama sela-sela jari itu kadang kelewatan. Jadi sholat kita diperbaiki, dimulai dari memperbaiki wudhu kita. Wa kathratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah ke masjid. Maka dulu kalau nggak salah sebagian sahabat itu ketika jalan ke masjid itu langkahnya dibuat pendek-pendek. Tidak masalah kan, dibuat kecil-kecil. Kenapa? Kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Kalau pakai kendaraan bagaimana? Yus al jaza'u ma'idhamil bala. Balasan itu sebanding dengan besarnya ujian. Kira-kira mana yang lebih payah, itu yang lebih besar pahalanya. Lah iya, mana yang lebih payah kan sesuai lah, sebanding lah. Otomatis kalau ujiannya lebih berat, pahalanya lebih besar. Ya insya Allah berkendara ya tetap aja dapat pahala. Tapi wallahu a'lam bishawab, bisa jadi yang berjalan lebih besar pahalanya dibandingkan yang berkendaraan. Bisa jadi ya, kita nggak tahu. Tapi kan al jaza ma'idhamil bala, balasan itu sebanding dengan besarnya ujian. Masuk wudhu di kayu aru daerah dingin itu mungkin lebih berat dibandingkan wudhu di daerah panas misalnya. Bisa jadi sama-sama wudhu, nah, cuma wudhu di kayu aru bisa jadi ya, itu lebih besar pahalanya.
Wantidharus sholati ba'das sholah. Dan yang ketiga itu menunggu sholat setelah sholat. Jadi kalau memang nggak ada kegiatan yang lain, maka salah satu amalan yang besar pahalanya itu selesai kita sholat berjamaah, tetap di situ diniatkan untuk menunggu sholat jamaah berikutnya. Yos di situ di siapa terserah, zikir terserah. Nah, itu termasuk yarfa'u bihi ad-darajat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah yang disebut dengan ribat. Ribat itu mana aslinya ya berjaga-jaga di garis depan ketika terjadi pertempuran ini. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengangkat derajat kita adalah mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta kita. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah menambah seseorang yang memaafkan kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan pada orang itu. Orang kalau mudah memaafkan itu justru orang melihat dia sebagai orang yang mulia. Semakin mudah memaafkan, maka orang lain melihat ini orang yang mulia. Karena memang seperti itu, Allah akan menambahkan kemuliaan kepada siapapun yang mudah memaafkan. Lalu Rasul mengatakan, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah diri. Rendah hati apa rendah diri? Rendah diri nanti nggak pede. Rendah diri itu apa? Insecure apa? Minder. Nah, rendah hati. Tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah akan meninggikannya, mengangkatnya. Maka dulu pernah kita sampaikan bagaimana cara melatih diri kita agar tawadhu. Maka setiap kali kita ketemu orang, tanamkan dalam diri kita, orang itu lebih baik dibandingkan saya. Dia lebih baik dibandingkan saya. Kalau orang yang ada di hadapan kita umurnya lebih tua, lebih sepuh dibanding kita, maka katakan dia lebih baik dibandingkan saya. Karena bagaimanapun dia sudah lama hidup, berarti kesempatan beribadahnya sudah lebih lama, ibadahnya sudah lebih banyak, dia lebih baik dari saya. Kalau kita ketemu sama orang yang lebih muda, katakan dia juga lebih baik dari saya. Kenapa? Umurnya masih muda, otomatis dosa-dosa yang dia lakukan masih lebih sedikit dibandingkan dosa yang sudah saya lakukan. Terus seperti itu. Jadi jangan dibalik, menganggap ngelihat orang yang lebih tua. Kadang kita kebalik, melihat orang yang lebih tua disepelekan, merasa kita lebih berpendidikan, merasa kita, oh saya sudah kuliah di sini. Kemudian pulang ke kampung, orang-orang tua, guru-gurunya dia dulu saat di TPQ direndahkan sama dia, dianggap nggak berilmu sama sekali. Ya. Atau ngelihat yang lebih muda, kadang juga kebalik, anak muda belum tentu. Jadi tanamkan itu cara yang dianjurkan oleh para ulama untuk melatih diri kita agar tawadhu. Siapapun orangnya. Loh, kita ngelihat orang yang bermaksiat, ya belum tentu, bisa jadi dia malamnya bertobat. Bukankah ketika dia bertobat maka bersih dari dosa? Jangan vonis. Kita nggak tahu. Ya. Dia lebih baik dari saya. Dah selesai. Maka kalau kita bisa seperti itu, enak. Ada orang yang merendahkan kita, kamu itu siapa? Iya, memang saya bukan siapa-siapa. Kamu itu bodoh. Iya, memang saya bodoh, maka saya terus belajar. Tapi kalau direndahkan terus kita membalas, itu tidak selesai. Berkepanjangan, segitu terus.
Nah, lihat kan, dulu pernah kita ceritakan Umar bin Abdul Aziz, salah atau siapa? Ketika tidur di masjid, ketika masuk di masjid, lampunya sudah padam, kemudian di situ ada orang yang tidur, sehingga karena gelap hampir terinjak orang itu. Maka kemudian orang itu mengatakan, amajnunun anta, kamu gila. Kamu gila. Umar bin Abdul Aziz, khalifah, presiden, dikatain seperti itu. Pengawalnya marah. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, enggak, saya tidak gila. Ditanya oleh pengawalnya, loh kamu kok santai gitu? Loh dia kan cuma nanya, kamu gila? Yuk saya jawab, saya tidak gila, selesai. Tapi kalau dibuat panjang, oh kamu gila, oh kamu nggak tahu siapa saya, pengawal. Panjang urusannya. Udah, kadang selesai dengan seperti itu. Oh ada orang merendahkan kita, ya udah. Nah, saya memang ya perlu banyak yang diperbaiki. Oh kamu bodoh, iya. Makanya saya insya Allah belajar terus. Kalau kita balas itu lama, selesai. Nah, dan ketika kita memilih tawaduk seperti itu, justru Allah akan mengangkat kita. Allah akan mengangkat kita. Ya, namanya kalau memang ada potensi, kalau memang kita ada kualitas, mau direndah-rendahkan kayak apapun, itu ya tetap aja. Nanti orang melihatnya dia punya kualitas. Emas mau ditaruh di comberan, dikencingi, dikasih tinja, tetap diambil enggak kalau nemu? Ya tetap diambil kan? Tetap diambil. Maka gini, kadang orang itu melihat itu, apalagi kalau dia menganggap saingan, bisa jadi dia dengan menambah kapasitas dia, kemampuan dia tinggikan, atau kalau nggak bisa dia akan berusaha menjatuhkan. Sebenarnya gitu aja, dia akan menjatuhkan, karena kalau dia jatuhkan otomatis di bawah dia. Nah, kalau dia nggak bisa menaikkan kapasitas dia, kemampuan dia, ya pasti dia akan menjatuhkan lawan yang menurut dia saingan. Itu kalau kita melihat dari itu. Nah, kita enggak. Selama kita punya kemampuan itu, mau direndahkan seperti apapun, emas tetap emas. Tapi besi yang berkarat, mau dicat dia apa kayak apapun, nanti suatu saat akan kelihatan karat. Ya, nah, mau dicitrakan seperti ini. Kalau kapasitasnya seperti itu, ya udah mentok di situ. Tok di situ. Jadi ya saja ya. Mantawa gimana? Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang tawaduk karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dan memang nggak perlu ditanggapi, karena masih terlalu banyak urusan yang perlu kita lakukan dibandingkan hanya menanggapi omongan-omongan yang seperti itu. Dan yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, ini pernah kita sampaikan, membaca Quran dan memperbanyak hafalan. Mungkin masih ingat, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran. Nah, sebagian ulama bahkan ada yang memahami seperti ini. Orang minimal mau sholat, otomatis dia baca Quran enggak? Otomatis dia baca Quran. Sehingga kalau dia setiap hari baca Quran, maka bisa nggak disebut sahibul Quran? Bagaimana memahami? Bisa. Sudah. Karena apa? Karena dia setiap hari minimal sudah sholat 5 waktu. Otomatis ketika sholat dia pasti baca Quran. Nah, apalagi kalau ditambah di luar sholat. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para penghafal Quran itu, iqra wartaki, bacalah dan naiklah. Karena nanti wa alam bisawab, ketika seseorang sudah masuk surga itu, dulu pernah kita sampaikan, orang masuk surga itu semuanya karena rahmat Allah. Tapi surga tingkat yang mana yang akan dia tempati sesuai dengan amal. Nah, nanti Allah mengatakan kepada penduduk surga, iqra wartaki, bacalah Quran dan naiklah. Baca, iqra sering diterjemahkan baca,
Tapi kira-kira nanti Quran kita ke bawah nggak, mushaf kita sampai di hari kiamat? Itu ikut ke bawah nggak? Aplikasi Quran yang ada di HP kita? Berarti perintah untuk membaca itu kira-kira gimana? Perintah baca atau membaca dari hafalan? Baca dari hafalan. Iya kan? Memang ikra artinya bacalah. Cuma kalau bacalah dari tulisan, kira-kira ngambil di mana itu Qur'annya? Maka sebenarnya dari hafalan Qur'an yang kita miliki, baca ikra wartaki. Setiap kali selesai kita membaca ayat Qur'an, maka setiap itu pula derajat di surga naik. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil Quran yang kamu hafal itu sebagaimana dulu kamu membaca Quran dengan tartil saat di dunia. Ya. Sesuai dengan makhraj hurufnya, dengan tajwidnya lah, minimal panjang pendek lah. Ya, pelan-pelan, tidak buru-buru. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Karena tempatmu nanti itu sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Kira-kira sekarang stop hafalan hafalan kita sudah sampai berapa? Nambah gimana Pak Dirin? Mana Pak Dirin tadi? Yang malam Selasa itu ada belum ya? Masih ikra ya, tidak apa-apa. Lah iya, tapi kan berusaha lah. I'malu fasayallahu amalakum. Kan kita enggak tahu. Nambah, yang penting usaha lah. Usaha. Dah. Kalau enggak bagaimana? Bantu itu para orang yang ngafal-ngafal Quran. Loh, bukankah kita akan mendapatkan pahala sama seperti mereka yang menghafal Quran? Loh iya. Kalau masih punya anak, biayai itu anaknya sekolah. Tak apa-apa. Bapaknya nggak bisa ngafal, yo biayai anaknya untuk ngafal. Ya mudah-mudahan tetap dapat pahala sebagaimana pahala yang didapatkan si anak karena menghafal Quran. Maka yang kerja yos lebih semangat lagi kerjanya, biayai anak-anaknya setinggi mungkin. Mudah-mudahan kalau Allah menerima itu, maka orang tua yang membiayai pun itu tetap dapat pahala seperti anak yang pahala yang didapat oleh si anak ketika dia belajar. Wah, anaknya sudah kadung nggak belajar, cari anak saudaranya atau siapalah yang masih belajar, biayai. Seperti itu. Itu nggak masalah ya. Kalau nggak mau juga, ya udah terpaksa ya bapak yang harus ngapal. Nah, gitu. Ini kan, waduh saya mentok kalau ngapal, ya udah cari itu anak-anak yang ngapal, biayai dia sehingga dia tenang, ngapalnya tenang. Nanti ada pahala kita di situ. Ada pahala kita di situ. Ya kan? Nah, syukur-syukur bisa ngajar, tapi kan kalau ngajarin Quran, ngajarin ngafal yo. Yes, apalah yang itu, biayai. Nah, gitu ya. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah jadilah penuntut ilmu. Meskipun tidak paham, wes berangkat, kan luar biasa. Paham berangkat wajar lah. Ini nggak paham masih tetap berangkat, luar biasa. Loh iya kan, luar biasa. Dimanapun ada, ada apalah yang bisa ambil ilmunya dengan siapapun, dengan siapapun. Ketika itu baik, ambil. Nah, karena salah satu cara Allah mengangkat derajat seseorang itu ketika dia menuntut ilmu, cari ilmu.
semampu kita. Makanya memang harus dipaksa. Kalau nunggu sesempatnya itu tidak akan sempat. Dunia udah terlalu penuh, tidak akan sempat. Kadang harus dipaksa. Saya mau ngapal satu hari satu ayat atau satu minggu satu ayat, memang harus disediakan waktu khusus. Tidak bisa nunggu waktu sisa. Nanti kalau longgar lah, tidak bisa, tidak bisa. Luangkan. Saya mau belajar, saya siap meluangkan waktu seminggu sekali. Luangkan. Tapi kalau nunggu longgar, nggak akan ada longgar. Pas longgar ada undangan beralek sana. Tidak bisa. Maka harus luangkan, harus luangkan. Nah, dan istiqomah di situ. Karena sekali kadang kemudian kita menuruti hawa nafsu kita, nanti berikutnya seperti itu terus. Maka dimanapun ada, mungkin di sekitar rumah segala mana ada tempat untuk menuntut ilmu, datangi. Di sini alhamdulillah sama Ustaz Suparman hampir setiap hari ada ya. Iya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat. Nah, itu ada. Yang pengen belajar Iqra, datangi. Harus dipaksa dan harus diluangkan. Kalau nunggu waktu luang itu nggak ada nanti waktu luang. Saya yakin nggak ada. Harus jadwal. Udah ya. Atau mungkin di sekitar rumah mana ada, datangi. Selama yang disampaikan itu berdasarkan Quran dan hadis. Nah, selama yang disampaikan itu adalah dalam ranah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ya kan, semakin banyak yang kita mendengarkan, insya Allah pemahaman kita semakin luas. Jadi jangan membatasi belajar hanya dengan orang tertentu saja, dengan perluas. Nah, ulama-ulama besar itu dulu gurunya ratusan. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Nah, ini di sini dikatakan berbanyaklah zikrullah, berbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah wa khairin lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Maukah kalian aku beritahu tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling suci, yang paling mengangkat derajat seseorang, amalan yang lebih baik bahkan dibandingkan infak berupa emas dan perak, amalan yang lebih baik bahkan dibandingkan ketika kamu jihad bertemu dengan musuhmu, lalu kamu bisa membunuh musuhmu atau kamu terbunuh oleh musuhmu. Maka dijawab oleh para sahabat, bala ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah, qala dzikrullahi ta'ala, perbanyak zikir kepada Allah. Itu tidak modal lah, modal suara tok. Nah, kalau infak sedekah mungkin ya kita perlu mengeluarkan lah sesuatu dari kantong kita. Tapi kalau zikir tidak ada, udah perbanyak zikir. Ya minimal zikir-zikir yang pendek-pendek, yang dihafal apalah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, minimal itu. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Perbanyak bersolawat kepada Nabi, enggak masalah. Banyak zikir. Dalam riwayat yang lain, wa an Ibnu Abbasin qol. Oh, ini yang berikutnya. Ya udah masuk.
Kurang berapa menit? Udah masuk? 35. Saya tambah sedikit. Yang terakhir, ilhaqul aba bidarajatil abna wal aqs. Nah, nanti salah satu yang mengangkat derajat itu kalau ada di antara anggota keluarga kita, entah ayah, ibu atau anak yang derajatnya lebih tinggi, maka nanti akan mengangkat keluarganya untuk ditempatkan di derajat yang sama. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum itu. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti keturunannya beriman, maka akan kami susulkan keturunannya itu setingkat dengan orang tuanya yang derajatnya lebih tinggi. Demikian juga sebagai mengatakan sebaliknya. Seandainya ada anak-anak kita yang nanti derajat surganya lebih tinggi dibandingkan kita, maka Allah pun akan mengangkat derajat kita agar sejajar dengan anak kita. Innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min ila darajatihi wa in kanu dunahu fil amal litukirra bihim ainuhu. Allah akan mengangkat keturunan orang-orang mukmin itu agar sama derajat surganya dengan orang tuanya, meskipun mereka sebenarnya surganya lebih rendah. Litukirra bihim ainuhu, agar mata orang-orang mukmin itu menjadi senang, agar senang. Karena gini, salah satu kenikmatan itu adalah ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga kita. Seenak apapun makanan yang ada di hadapan kita, tapi kalau keluarga kita tidak lengkap, maka ada yang kurang. Maka demikian juga, seenak apapun, senyaman apapun tempat yang kita tempati di surga, tapi kalau ada keluarga kita yang tidak ada di situ, maka masih ada kurang. Maka kemudian Allah susulkan agar apa? Agar menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata penduduk surga itu. Karena ngelihat keluarganya semuanya ada. Tapi kalau tidak kelihatan satu, masih ada yang ganjel. Maka Allah tidak itu menginginkan itu. Akhirnya keluarganya yang tadi harusnya surga bagian bawah diangkat. Kalau di surga, kalau di neraka, ya tadi selama dia masih punya iman, selama dia masih punya iman, imannya tidak rusak total, maka ada kemungkinan lah nanti Allah setelah dibersihkan di neraka kemudian diselamatkan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk senantiasa melaksanakan kebaikan di sisa umur kita, sehingga nanti mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua di hari kiamat kelak. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.